warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhilfa Nantaro. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini kami akan memberikan penyuluhan mengenai bencana tsunami dan juga demonstrasinya. Untuk materi-materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu bencana tsunami, apa itu tanda-tandanya, dan apa yang harus disiapkan. Untuk bencana tsunami itu sendiri yaitu gelombang air laut besar yang dipicu pusaran air bawah laut. Untuk tanda-tandanya itu bisa keadaan air surut secara cepat, terdengar suara gemuruh yang besar dan keras, dan hewan-hewan seperti burung pindah dari pulau kecil ke arah tengah lautan. Terjadi gempa pengiring, gelombang air laut itu menjadi besar, terus keadaan awannya itu biasanya menjadi lebih gelap. Untuk penyebab-penyebabnya yaitu yang pertama ada pergeseran lereng, tanah longsor, dan juga erupsi gunung berapi. Untuk hal-hal yang bisa kita siapkan itu satu, kita bisa mengetahui jalur evakuasi yang ada di sekitar kita. Misalnya kita wisatawan atau pelancong ya, kita itu bisa tanya ke pihak hotel atau pihak wisata tersebut. Untuk warganya itu kita bisa menuju ke dataran yang lebih tinggi atau itu kan biasanya ada jalur evakuasinya tersendiri jika tersedia. Yang kedua, kita bisa membawa peralatan untuk peralatan darurat seperti P3K, terus peralatan mandi, air untuk minum, dan juga makanan kaleng. Untuk itu kita bisa membuat rencana komunikasi keluarga tentang titik kumpulnya. Selanjutnya ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk jalur yang selanjutnya yaitu ada jalur evakuasi. Perlu kalian ketahui tempat yang biasanya terjadi bencana akan disediakan titik-titik tertentu. Jalur evakuasi sendiri yaitu jalan atau lintasan yang nanti kalian bisa mengarah ke jalan tersebut atau bisa disebut sebagai titik aman. Biasanya jalur kalau untuk tsunami itu jauh dari laut. Kemudian ada jalur alternatif, tidak hanya satu titik tersebut, ada jalan-jalan lainnya supaya nanti ketika kejadian kalian itu bisa melewati jalan-jalan itu dan tidak berdesak-desakan karena bencana akan mengakibatkan kepanikan. Untuk daerah yang padat penduduk seperti di sini, kan daerah padat penduduk, ada titik kumpul tertentu. Jika nanti ada bencana, kalian harus berkumpul di titik tersebut, jangan menyebar karena akan menyulitkan evakuasinya. Nah, apa yang harus dilakukan sebelum, sesudah, dan saat tsunami? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, sebelumnya, ketika tsunami, sudah ada tanda-tanda terlebih dahulu kan? Kalian jangan panik, tetap cari informasi. Sekarang bisa dari internet atau dari radio jika internet itu mati. Cepat bergerak ke dataran yang lebih tinggi ketika kalian sudah dapat informasi akan terjadi tsunami. Karena waktunya sangat cepat, kalian juga bisa melakukannya dengan cepat. Terus jauhi dari pantai. Untuk ibu-ibu yang bekerja di pantai, jangan dulu, jangan ke pantai, jangan mencari ikan dulu ya. Nah, ketika saat kalian berada di dekat pantai tapi sudah ada gelombang tsunami, apa yang harus dilakukan? Kalian sudah tahu? Belum. Nah, jika terperangkap ke dalam tsunami, kalian jangan melawan arusnya, ikuti saja arusnya. Kemudian jangan mendekati sumber listrik karena air dan listrik itu sangat berbahaya. Kemudian ketika kalian sudah mengikuti arusnya, kalian dapat mencari pegangan yang ada di depan kalian, misalnya pohon atau kayu-kayu yang mengambang. Kalian bisa berpegangan pada hal itu. Itu pada saat kalian terjebak tsunami ya. Ada yang dilakukan setelah. Nah, setelah ini juga penting, nggak boleh ketinggalan, yaitu jauhi area yang tergenang dan rusak. Karena area yang tergenang itu kalau ada listriknya, nanti kalian berpotensi tersetrum malah. Kalau yang rusak, nanti kalau di situ ada benda tajam, kalian masuk ke genangan itu mencari barang-barang kalian malah terluka. Terus jauhi reruntuhan, bangunan-bangunan yang terlihat tidak kokoh, jangan didekati meskipun di dalamnya ada barang-barang yang berharga. Tunggu dulu instruksi kalau itu sudah benar-benar aman. Utamakan keselamatan
terjadi, pasti ada dampak-dampaknya yang akan kalian rasakan. Hancurnya apapun yang ada di depan yang terkena gelombang mesti ada hancur, ada bangunan, ada rumah, dan yang lainnya. Ada juga kematian. Untuk orang-orang yang belum persiapan atau orang-orang yang itu pasti akan banyak menelan korban. Maka dari itu kalian perlu mitigasi sebelum terjadinya tsunami. Ada juga penyakit seperti diare, seperti kulit karena jumlah stok air bersihnya kan berkurang, jadi bisa menyebabkan penyakit. Juga dampak selanjutnya yaitu biaya yang besar karena rusaknya bangunan dan ekonomi yang sebelumnya berjalan itu berhenti, jadi mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan biaya besar untuk pemulihannya. Ada juga dampak psikologis nanti, misalnya takut dengan air, gangguan stres, dan ada trauma. Oke, baik, di sini tadi penyampaian materinya sudah selesai semua. Kita akan lanjutkan untuk sesi peragaan. Silakan untuk yang bagian peraga bisa menyiapkan diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan demonstrasi untuk mengangkat korban yang mungkin pingsan. Yang pertama, apabila bapak atau ibu menemukan korban yang paling pingsan, ajaklah rekan kalian 2 atau 3 orang untuk membantu kalian. Setelah kalian berada di samping orang korban yang pingsan, di sini ada 4 ya. Keempat orang ini membagi tugas. Yang pertama, Mbak siapa ini? Baiknya mengangkat bagian kaki, kemudian sebelahnya berada di bagian paha, lalu Mbak Gita berada di bagian panggul, dan yang terakhir Mbak Merin berada di bagian leher. Kemudian salah satu dari keempat orang ini memberikan aba-aba agar ketika mengangkat bisa bersamaan. Sebelumnya tarik dulu korban yang pingsan ke arah depan kalian. 1, 2, 3. Lalu aba-aba lagi. 1, 2, 3. Nah, begini cara mengangkat korban yang pingsan, lalu kita amankan ke tempat yang aman. Baik, di sini saya akan melaporkan korban-korban bencana tsunami. Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022, ada 2 orang mengalami luka berat pada kepala, kemudian 2 orang mengalami luka berat pada kaki, kemudian ada 1 orang meninggal dan 3 orang mengalami luka ringan. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat